Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas terkait polusi udara yang makin mengkhawatirkan. Selain upaya-upaya terkait sektor transportasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan sudah ada 11 perusahaan pelaku pencemaran udara yang diberi sanksi. Dan berikut keterangan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan pers usai rapat terbatas. Dengan 100 anggota tim dari 351 industri termasuk PLTU dan PLTB sebagai sumber pencemar, kami telah melakukan identifikasi sebanyak kira-kira 161 yang akan kita periksa di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh pengamatan peralatan yang ada di kementerian. Jadi misalnya yang selalu konsisten tidak sehat seperti di Sumur Batu dan Bantar Gebang itu kira-kira ada 120 unit usaha. Kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10, di Tangerang ada 7, kemudian di Tangerang Selatan ada 15 entitas, di Bogor ada 10. Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4-5 minggu lagi ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau warga untuk kembali menggunakan masker jika berkegiatan di luar ruangan. Masker yang digunakan harus standar KN94 dan 95 yang bisa meminimalisir polutan terhirup. Yang bahaya di kesehatan adalah yang 2,5. Kenapa yang dia bisa masuk sampai pembuluh alveoli di paru? Itu yang menyebabkan kenapa pneumonia itu terjadi. Itu sebabnya kalau di kesehatan memang kita melihatnya di PM 2,5. Karena ini yang bisa masuk sampai dalam kemudian menyebabkan pneumonia yang memang di BPJS ini paling besar. Kita menghimbau preventifnya. Jadi kalau teman-teman nanti berdasarkan laporan dari Ibu Menteri itu tinggi polusi udaranya, kita menyarankan standar maskernya apa. Karena itu bisa diblok dengan masker, tapi maskernya mesti yang KF94 atau KN95 minimum, yang memiliki kerangketan untuk menahan particulate matters 2,5. Karena yang bahaya tuh yang 2,5 dia bisa masuk paru. Dia bisa masuk pembuluh darah paru karena saking kecil. Hujan sempat turun di sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Minggu malam kemarin. Berkat teknologi modifikasi cuaca yang digagas Pemprov DKI Jakarta, KLHK, BRIN, BMKG hingga TNI Angkatan Udara. Ini merupakan solusi yang dicanangkan untuk mengatasi polusi di Jakarta. Namun dari data terakhir yang saya rangkum lewat aplikasi IQR, saat ini jika kita lihat IQR yang terbaru, ya, maka di kawasan Jakarta masih seputar di angka 123 berdasarkan aplikasi IQR ini. Dan ini tentu masih tinggi karena masih berwarna oranye begitu ya. Dan mengapa masih terjadi dan apakah solusi yang dijalankan saat ini masih belum menunjukkan efektivitasnya begitu dalam waktu dekat sesuai dengan harapan masyarakat. Maka kini kita bahas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir dalam Sindo Prime pada malam hari ini. Ada Andri Ramadhani selaku PLT Kepala Pusat Teknologi, maksud kami Pusat Meteorologi Publik BMKG, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Pak Andri dan juga Pak Agus. Malam. Ya, selamat malam. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Jelas, clear. Ya baik, dan sebelumnya memang kami juga sudah mencoba untuk mengundang KLHK, namun belum ada yang bisa bergabung. Langsung saja saya ke Pak Andri dulu. Pak Andri, tantangan yang dialami oleh BMKG sehingga hujan tidak turun secara signifikan khususnya di Jakarta, walaupun kemarin sempat ada tapi tidak merata begitu. Itu apa ya Pak? Baik, selamat malam pemirsa semua. Mungkin kami dari sisi meteorologis ataupun cuaca ya. Betul, kami konfirmasi bahwasannya kemarin dilakukan salah satu upaya ataupun solusi mengurangi polusi yang di Jakarta melalui TMC, teknologi modifikasi cuaca.
Nah, dengan adanya TMC ini diharapkan dapat memicu terjadinya hujan, utamanya di wilayah DKI. Alhamdulillah sebenarnya secara umum TMC itu berhasil di tengah musim kemarau. Saat ini perlu disadari bersama bahwasannya Jakarta ini memasuki puncak musim kemarau di Juli Agustus, ditambah lagi dengan adanya El Nino, ada penguatan musim kemarau sehingga dirasakan musim kemarau itu semakin kering. Dengan adanya El Nino, kan BMKG juga sudah dari awal tahun menginformasikan, mewarning bahwasanya tahun ini adalah tahun El Nino, di mana akan menguatkan kemarau yang terjadi di musim kemarau yang terjadi. Lalu apa hubungannya dengan polusi udara? Jadi kondisi kemarau ini berpengaruh terhadap proses peluruhan polutan di udara. Pasalnya saat musim kemarau tidak terjadi proses peluruhan, ya, sehingga mengakibatkan terakumulasi ya polutan udara tersebut. Dengan adanya turun hujan diharapkan terjadi pencucian atmosfer atau wash out, sehingga partikel yang terdapat di udara terdeposisi atau meluruh ke permukaan. Nah, lalu bagaimana peluang di musim kemarau ini? Dengan TMC kami coba pantau, ada 2 periode TMC yang sudah dilakukan. Pertama adalah di tanggal antara 19 hingga 21. Yang kedua adalah ini yang sedang berlangsung kemarin dan juga hari ini. Dan alhamdulillah kemarin dari potensi awal kami sampaikan ada peluang sedang 50-70% potensi pertumbuhan awan. Namun tentu ini tidak dapat memicu hujan sedang maupun lebat di wilayah Jakarta secara merata. Karena tadi secara nature pada saat kemarau itu sangat sulit terjadi pertumbuhan awan hujan. TMC hanya untuk memicu, hanya untuk mempercepat. Walaupun demikian kami pantau kemarin memang betul ya terjadi hujan di beberapa wilayah DKI. Kami catat berdasarkan radar kami di tanggal 27 Agustus terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, kemudian juga Depok, sedangkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di Bogor, di kota Bogor, kemudian Depok, bahkan beberapa lokasi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur pun kami mencatat ada hujan ringan dan tentu di utara dan juga selatan. Dan dari hasil tadi yang disampaikan bahwasannya ini tidak cukup untuk tadi bagaimana menurunkan atau wash out ya polutan yang sudah ada di wilayah DKI dan sekitarnya ataupun Jabodetabek. Demikian mungkin penjelasan. Tapi kalau kita lihat kemarin memang seperti yang tadi juga disampaikan, wilayah Bogor itu lebih deras ya. Sementara wilayah saya aja seperti di Cempaka Putih seperti itu sama sekali hanya seperti ada cipratan-cipratan sedikit tapi habis itu hilang lagi gitu ya. Ini apakah memang faktor angin begitu yang membawa ke sana terlalu banyak ke arah Bogor atau seperti apa? Perlu dipahami jadi karakteristik, misalkan ada 2 kondisi berbeda antara Jakarta dan Bogor ya. Kalau Jakarta, Bekasi, mungkin Tangerang mirip-mirip ya. Tapi Bogor di situ memang bahwasannya berbeda dengan Jakarta. Dari Bogor itu kalau kita lihat dari sisi topografi ya, di situ kan ada dipengaruhi juga oleh hujan-hujan orografi, sehingga pola cuacanya pun juga berbeda. Di mana wilayah perbukitan relatif lebih potensial untuk membutuhkan awan, sehingga ini awan hujan relatif sering terjadi di Bogor. Kan kita juga sudah tahu sebelumnya kan hujan dijuluki kota hujan Bogor itu ya. Demikian berarti secara karakteristik memang berbeda Pak, memang berbeda, dan tentu sekali lagi saya sampaikan perlu kita sadari bersama bahwasannya bulan Juli Agustus ini adalah musim kemarau, puncak musim kemarau di Jakarta dan sekitarnya. Lalu ini diperkuat dengan El Nino, sehingga tadi yang kita rasakan makin kering dampaknya. Oke, baik. Jadi karena ada faktor alam makanya tidak terlalu efektif begitu ya. Oke, saya ke Pak Agus gitu. Pak Agus, ini
sudah banyak juga nih yang bahkan mengatakan solusi dari pemerintah ini tidak efektif juga karena ada faktor-faktor alam seperti ini. Tapi di bagian mana kira-kira Pak yang menurut Anda juga tidak efektif? Soal kebijakan, peraturan, ini sudah puluhan tahun yang lalu ada, tetapi tidak pernah dijalankan. Paling ributnya di awal saja, ribut semuanya, ada yang menolak, menerima, terus tidak dijalankan. Nah, lalu kita memang ini pada puncak kemarau, tadi sudah disebutkan El Nino, ya sudah, kita harus memang kita tidak mengerjakan pekerjaan dari awal dulu. Lalu soal transportasi, bensin dengan adanya masih sekitar 800 masih beredar. Yang 50 Euro 6, Euro 5 jarang. Dan halo Pak Agus, Pak Agus, ya terputus-putus suara Bapak. Masyarakat juga tidak menggunakan kendaraan bermotor khususnya roda 2 itu penyumbang besar. Karena disitulah meskipun mesin kecil tapi hasil gas buang CO2-nya besar. Nah, lalu tidak diapa-apakan. Industri sudah lama kita laporkan ada soal membakar kabel-kabel tembaga untuk diambil tembaganya. Kemudian ada pabrik-pabrik lain yang cerobong asapnya mengepul dengan derasnya ke udara. Nah, sekarang ditambah angin dan juga cuaca, tentu itu bermasalah. Nah, kenapa itu? Ya dari dulu tidak dikerjakan. Emisi gas buang, ribut saja, tapi tidak dikerjakan. Saya dulu katakan, kalau mau dapat STNK, gas buangnya harus sesuai dengan standar. Tapi tidak berjalan karena begitu banyak protes. Sekarang kalau mau meriksa gas buang di tengah jalan, itu sulit. Karena akan menambah kemacetan. Jadi yang gampang itu tadi. Ya, halo Pak Agus. Ya, agak kalau ada hasil uji emisi atau diskon. Halo. Ya. Ya Pak Agus, tadi sempat terputus, boleh diulangi sedikit Pak yang terakhir tadi? Ya. Yang mana ya? Ya, oke ya. Ya, uji emisi. Dulu. Ya. Ya, uji emisi sudah dilakukan belasan tahun lalu tapi tidak jalan kan. Ya kalau tidak jalan sekarang gas buangnya banyak ya tidak jangan heran. Ya itulah karena ketidaktertiban kita, karena negara tidak keras melakukan hukumannya, kan peraturan dibuat supaya dijalankan dan diambil tindakan ketika melanggar itu. Itu tidak jalan. Ya. Sekarang kita ribut, ya enjoy saja. Ya kan pemerintah menggunakan tadi hal Bu sudah menyampaikan ada yang ditutup sebagainya, tetapi kan November seperti ini, jadi sampai November cuaca kan seperti ini sekarang. Nah untuk menguranginya naik kendaraan umum. Persoalnya kendaraan umum first mile last mile-nya belum terkoneksi dengan baik, jadi orang malas dengan naik motor, ya kan? Lalu mau diapakan lagi? Ya kalau tidak mau sama-sama kita melaksanakan ini, ya sudah kita enjoy saja udara busuk ini, ya kan? Nah sekarang kalau Anda tanya nanti apa yang tercepat, tidak ada. Tercepat tadi Menkes bilang pakai masker. Kalau proses tadi yang disampaikan itu perlu waktu. Dan cuaca baru selesai Oktober November. Terus ya sekarang saatnya menindaklanjuti apa yang sudah ada aturannya. Lakukan tindakan hukum, kemudian perbaiki semua. Lakukan uji emisi, cek semua PLTU, cek semua industri yang tidak berizin dengan segala macam polusinya. Tentu tidak bisa 1-2 hari. Mari kita lakukan dengan sama-sama. Itu saja. Baik, saya kembali ke Pak Andri. Pak Andri, ini kalau memang seperti itu akhirnya hanya jalan keluarnya harus pakai masker begitu ya. Apakah ada solusi alternatifnya begitu? Kalau kami kan bicaranya mungkin dari sisi cuaca tadi Pak. Iya, maksudnya dari sisi cuaca, selain bikin hujan buatan, apakah ada solusi lain? Ya, tadi sudah disampaikan ya, kami berupaya mencoba tadi dengan salah satu opsi yang paling utama adalah memodifikasi cuaca, memanfaatkan celah ketika ada potensi
awan hujan kemudian disemai gitu kan dengan dengan teknologi TMC tadi. Namun tentu semakin semakin kesini hingga Oktober ataupun November ya, potensi cuaca semakin mengering. Sehingga solusi TMC pun juga mungkin akan makin tidak efektif. Kalau kami melihat kemarin window antara 26 sampai 28, 27 cukup ada awan, sehingga kan terbukti bahwasannya hujan turun di beberapa lokasi di wilayah Jawa. Tapi itu kan tidak serta-merta mengurangi masalah dan signifikan polutan tetap ada. Solusi lain tentu ini terkait kepada tadi kebijakan maupun hal yang lebih ada hubungannya dengan penataan lingkungan hidup ya. Mungkin teman-teman di KLHK lebih pas untuk menjawab solusi lain seperti apa. Kalau dari sisi modifikasi cuaca itu tadi kita sadari bersama sekarang adalah musim kemarau ditambah dengan El Nino hingga bulan Oktober dan November. Jadi mungkin apabila pun kami lakukan TMC akan standby melihat hari per hari ketika ada potensi awan hujan kami akan coba lakukan TMC. Bekerjasama tentu dengan BRIN, BNPB dan TNI Angkatan Udara. Demikian. Ya baik, jadi ini maksudnya dari sisi teknologi modifikasi cuaca tidak ada yang lain selain bahwa memang tabur garam itu kan butuh awan hujan. Ya. Potensi awan hujan. Kalau awannya tidak ada, apa yang akan disemai? Jadi walaupun demikian kami akan terus memantau ya karena cuaca sangat dinamis. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan ada potensi yang cukup signifikan dan kita standby untuk tadi melakukan TMC. Demikian. Mungkin saya ingin tanya juga, kan bicara soal prediksi ke depan ya. Ini hari Rabu berdasarkan aplikasi IQR ini, hari Rabu jam 8 atau bahkan dari jam 6 pagi sampai jam 11 dan 12 siang itu angkanya sampai 200. Ada apa di Rabu besok itu ya Pak? Prediksi ya? Ya, prediksinya itu sampai 200. Nah, mungkin tadi karena cuaca Jakarta semakin mengering. Cuaca Jakarta semakin mengering, itu tadi disampaikan bahwasannya pengaruh kemarau terhadap peluruhan polutan gitu kan. Jadi bahwasannya pada saat kemarau atau semakin kering udara tidak terjadi proses peluruhan polutan. Jikalau kondisi ini terus dibiarkan tentu akan terus ada akumulasi. Jadi ketika dihubungkan dengan misalkan prediksi kualitas udara yang dihubungkan dengan terkait cuaca, tentu prediksi kami pun dari sisi cuaca mulai besok hingga September 10 hari ke depan kondisi Jakarta ataupun DKI ya Jabodetabek sekitarnya ya mulai semakin mengering. Itu mungkin ininya penjelasan dari sisi sudut pandang cuaca. Baik, sebab memang ini hanya melambung ketika di hari Rabu saja begitu ya. Jadi siapa tahu mungkin kita juga harus bersiap-siap. Jadi masyarakat mesti tahu kurang lebih apakah memang panas matahari akan lebih tinggi. Semakin mengering memang. Semakin mengering ya pada hari Rabu nanti ya. Jadi benar-benar mesti waspada. Dan apakah ada rencana untuk TMC lagi di hari Rabu itu atau mungkin Selasanya barangkali untuk meredam panasnya ini? Operasi TMC sendiri kami berkoordinasi dengan beberapa lembaga ya, BNPB, BRIN sebagai pelaksana ya. Kami sampaikan rekomendasi adalah di periode 26 hingga 28. 29 tanggal 31 itu semakin mengering. Mungkin khususnya adalah standby. Sebagai arahan dari juga pimpinan, kami juga ada rapat koordinasi dengan Kemenko Marves bahwasanya posisi TMC adalah setelah tanggal 8 adalah standby. Jikalau ada perkembangan potensi awan hujan ataupun tadi yang dapat disemai untuk negara TMC akan dilakukan. Maka jikalau tidak ada maka akan menjadi sia-sia. Makanya itu tidak dilakukan. Demikian. Baik, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, mungkin pernah ingat ya waktu
waktu tahun 2021 kalau nggak salah di bulan September begitu ya. Itu ada gugatan polusi udara ya oleh koalisi ibu kota pada saat itu. Dan pengadilan tinggi sempat memutus Presiden Jokowi, Menkes lalai menjaga kualitas udara. Namun kemudian pemerintah banding. Lalu kemudian sekarang nggak ada lagi kabarnya apa-apa gitu. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi menurut pandangan Anda? Ya, soal masalah hukum kan tentu bukan bagian saya untuk menjawab ya. Tapi sekarang kembali kepada soal polusi udara. Kita ini bangsa yang paternalistik. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh pimpinan kita akan diikuti secara sukarela oleh bawahan. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka naik kendaraan umum dengan patwal ngoeng-ngoeng itu, coba yuk kita sama-sama naik angkutan umum. Presiden juga begitu, yuk naik angkutan umum, nanti pasti orang akan ikut. Nah sekarang pemerintah menghimbau supaya naik angkutan umum, tapi tidak ada pemicunya. Sementara angkutan umum tidak terkoneksi dengan baik. Nah dicoba para petinggi negara ini naiklah angkutan umum atau naik sepeda tapi pakai masker yang baik untuk memberi contoh bahwa ini polusi sudah tidak beres. Yuk kita sama-sama menanggalkan mobil di rumah. Oke, 1. 2, mulailah tempat-tempat parkir itu menarik parkir yang mahal. Tentu harus ada perdanya segera. Tapi apapun usahakan untuk tidak naik kendaraan pribadi. Yang jadi masalah itu kendaraan umumnya belum terkoneksi dengan baik. Nah, kalau itu ditanyakan sekali lagi, ini sampai Oktober November kering begini, ya kering. Lalu apa yang harus dilakukan? Soal rekayasa cuaca betul harus ada biang awannya. Kalau tidak ada, tidak bisa ada tempat untuk ditabur garam gitu ya. Jadi ya mari kita coba berhati-hati karena situasi, karena seluruh dunia juga begitu, hutan di Hawaii juga terbakar, di Kanada terbakar. Jadi bukan kita sendiri. Sekarang kita harus kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau keluar kembali pakai masker lagi. Kalau tidak perlu keluar tidak usah. Sebagian working from home. Kantor saya pun sudah sejak pandemi kemarin sampai sekarang masih masuk kantor maksimum 3 hari dalam 1 minggu. Terus terang disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari kita masing-masing. Kita mengandalkan pemerintah dengan langkah apa yang dilakukan, yang sekarang dilakukan itu sudah betul. Cuman masalahnya tidak bisa tepat seperti pertanyaan beberapa wartawan ke saya. Untuk tepatnya apa? Ya nggak ada. Ini barang lama yang tidak diurus dengan baik. Jadi ya beginilah, mari kita hadapi sama-sama, tentu dengan pikiran yang positif. Ya ini untuk kebersamaan kita bersama. Itu saja. Iya, tapi ini memang barang lama yang tidak diurus dengan benar. Saya dengar bahkan dari data Walhi sebelumnya itu bilang dari tahun 70 sudah diperingatkan juga. Sudah. Polusi Jakartanya akan seperti itu tapi ini akhirnya hanya jadi perbincangan dari tahun ke tahun, tapi terus kemudian nggak beres-beres terus gitu ya. Apakah ini akhirnya karena ada sesuatu? Masih pakai bensin. Selama pakai bensin bensinnya masih kemarin bensin bertimbal, sekarang sudah tidak ada, tapi masih bensin yang kualitasnya buruk, tidak Euro 4, Euro 5. Dan itu kalau harganya, pakailah bensin yang Pertamax kan disebut mahal. Kita sudah terbiasa dengan BBM murah, itu jangan. Yang murah itu hanya untuk angkutan umum. Nah sekarang mau beli mobil listrik boleh, tapi persoalannya listrik cuma tahan mungkin 8 tahun, itu juga nggak laku. Baterainya harganya 2/3 dari harga mobil sekarang. Nah sekarang bagaimana? Ya kita berhati-hati lah. Persoalannya memang harus dibetulkan lagi soal penegakan hukum, soal pelaksanaan motor beberapa tahun yang lalu, yaitu interkoneksi antar angkutan umum. Kita keluar rumah sudah ada angkutan umum, kita turun mau di mana sudah ada angkutan umum. Pokoknya 3 kali dalam satu trip pindah angkutan umum dan jalan 500 meter, itulah yang kita katakan bahwa angkutan umum atau fasilitas publik itu sudah berjalan dengan baik. Kita mau sampai November begitu? Tidak bisa. Makanya yuk sama-sama kita niatkan, kita memang ingin mengurangi polusi udara, kita tinggalkan kendaraan umum kendaraan pribadi maksud saya, tetapi tolong pemerintah segera membuat angkutan terkoneksi, jangan membuat moda transportasi lain yang mahal sekali, yang juga belum tentu ada yang mau naik.
Ya, jadi itu saran dari saya, kalau soal tuntutan hukum bisa-bisa saja. Sekarang masyarakat berkoalisi, kita tuntut hukum, bisa. Oke, silahkan dan mulai saya akan dukung. Baik, tadi ada sempat menyebutkan soal kendaraan listrik ya. Ini pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga mengajak pemerintah daerah lainnya di sekitar Jakarta untuk membeli kendaraan listrik ya, khususnya seperti Transjakarta. Nah, menurutnya hal ini penting dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Coba kita dengarkan dulu. Salah satu yang ditugaskan kepada kami adalah supaya bisa mempercepat transisi kendaraan khususnya Transjakarta. Tadi diminta untuk menambah tahun depan 2024, namun kami sedang hitung kemampuan dari APBD DKI. Dan tentunya tadi saya sampaikan di dalam rapat, saya juga minta kepada pemerintah daerah lainnya di misalnya Bogor, Bekasi, Depok untuk turut serta juga membeli kendaraan listrik, artinya tidak semata-mata DKI Jakarta. Ya, saya ingin tanya pendapat Anda mengenai pernyataan dari Pak Pejabat Gubernur Jakarta yaitu Heru Budi Hartono ke Pak Agus. Namun sebelum Anda jawab, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan saksikan informasi berikut ini.